Halo semuanya, welcome back to my video. Jadi pada video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua data science tuh apa sih sebenarnya. Karena banyak banget teman-teman yang DM aku yang masuk kuliah di Hong Kong, terutama di CTU dan kampus-kampus lainnya yang mau daftar data science tapi sebenarnya bingung data science itu apa. Dan aku lihat di YouTube belum begitu banyak yang bahas tentang data science, dan kebetulan aku adalah murid jurusan data science. Jadi aku bukannya computer science melenceng ke data science atau streamnya khusus data science, tapi aku bener-bener jurusannya spesifik di data science. Jadi aku mungkin bisa kasih insight sedikit tentang apa sih sebenarnya data science itu. Buat background aja, aku sekarang udah tahun ketiga semester 6 jurusan data science di City University of Hong Kong, dan saat ini juga lagi exchange di Inggris. Dan untuk pengalaman aku udah magang di 3 perusahaan. Sekarang lagi magang di perusahaan ketiga, dan aku udah kerja sebagai data analyst, data scientist, dan sekarang lagi masuk ke AI engineer. Jadi semoga dalam video ini aku bisa sharing insight-insight yang berharga buat terutama kalian yang masih SMA yang mungkin mau ngambil jurusan data science, karena masih menurut aku di Indonesia masih abu-abu banget, belum banyak yang paham data science itu apa sebenarnya. Jadi aku akan coba sebaik mungkin buat ngelurusin semuanya. Oke, mantap, let's go. Oke, jadi data science itu apa sih sebenarnya ya? Pada short answer-nya, data science itu sebenarnya pakai data untuk dibuat dalam sebuah aplikasi teknologi yang baru gitu. Jadi ngambil data dan gunain data ini sebagai hal-hal yang positif. Ibaratnya kalau kita pernah dengar beberapa tahun lalu, yaitu adalah data is the new oil. Jadi data ini adalah barang yang berharga, karena sekarang ini banyak banget data di internet dibanding mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 90-an, 80-an kan data itu not a big thing. Tapi sekarang data itu gede banget, dan makanya profesi data scientist dan teman-temannya ini mulai booming. Nah, lebih jelasnya lagi, secara high level, secara gambaran besar, kita ada namanya data science life cycle. Mungkin aku kasih foto ya di sini ya. Jadi data science life cycle itu apa sih? Yang pertama, kita ada understanding the business problem. Nah, sebelum kita ngelakuin coding, technical analysis dan lain-lain, kita harus pertama kita harus ngertiin ini bisnis masalahnya apa nih. Kalau ininya udah nggak bener, nanti selanjutnya pasti salah. Jadi makanya penting banget buat ngerti tujuannya, objektifnya apa. Bisnis ini atau kita lagi ada masalah apa. Nggak selalu bisnis ya. Jadi misalnya di healthcare, di insurance, di finance, itu kita problem apa yang mau kita solve gitu. Nah, kalau kita udah ngerti ini problem apa, kita bisa lanjut ke next selanjutnya, yaitu preparing the data. Nah, jadi kita harus pikirin datanya mau ambilnya gimana, dari source-nya apa. Dan meskipun datanya mungkin gampang, mau ambil aja gitu, kita harus pikirin lagi misalnya ethics ya. Jadi ada regulasi yang mengatur tentang keamanan data dan privasi, kita harus ikutin juga. Itu juga part of data science. Nah, kalau source-nya udah oke, kita harus cleaning, kita harus bersihin dulu datanya, karena data itu kan pasti berantakan ya, terutama data-data yang bukan dalam bentuk table. Kalau datanya kayak misalnya review di internet, itu berantakan banget. Jadi kita harus benar-benar cleaning. Jadi ada berbagai macam metode kayak misalnya imputation, regression dan lain-lain. Tapi itu aku nggak bakal bahas teknikalnya di sini. Setelah preparing data, kita harus ke step selanjutnya, yaitu exploratory data analysis atau kita biasa singkat sebagai EDA. Nah, di sini itu sebenarnya lebih ke kita mau explore dataset kita ini tentang apa gitu gambarannya. Jadi misalnya kita bisa cari tahu kolomnya ada berapa, datasetnya sebesar apa. Habis itu kita bisa plot ya, kita bikin line graph, kita bikin bar graph, kita bikin chart, pokoknya biar kita paham gambaran besarnya datanya kayak gimana nih. Nah, dari situ kita juga bisa lihat mungkin datanya ada anomali, ada outlier, kita bisa bersihin lagi gitu, kita bisa buang-buangin. Jadi
EDA atau exploratory data analysis ini biar kita ngerti dataset kita itu sifatnya seperti apa gitu. Nah, jadi ada teknik-tekniknya, tapi aku nggak bakal bahas di sini. Setelah EDA, nah kita masuk ke namanya modeling. Modeling itu kasarnya ya kita aplikasikan metode-metode misalnya machine learning dalam dataset kita gitu, biar tujuannya itu bisa nge-solve business problem tadi. Nah, kita modeling, misalnya kita pakai linear regression, decision tree, dan banyak banget metode lainnya. Jadi intinya itu sebenarnya akhirnya itu buat ngelakuin prediction. Nah, modeling ini kita membuat sebuah model untuk mempredik sesuatu gitu. Intinya begitu ya. Nah, setelah membuat model, kita harus evaluasi modelnya kayak gimana. Ini model udah pinter belum atau masih belum perfect gitu. Jadi kita evaluate. Nah, ada caranya. Jadi ada namanya k-fold validation, ada namanya bisa k-fold sih, k-fold validation, mean square error dan lain-lain, classification accuracy. Tapi itu namanya doang ya. Intinya kita mau tahu kalau model ini udah bagus atau belum. Setelah everything modelnya mungkin udah pinter, menurut kita udah banget, kita harus deploy modelnya. Deploy itu jadi kita masukin dalam production, ya dia dipakai lah gitu, dipakai secara massal. Dan itu dia, totalnya ada 6 step teman-teman. Understanding the business problem, preparing the data, exploratory data analysis, modeling, evaluating, dan deploying yang terakhir. 6 step totalnya. Oke teman-teman, jadi part selanjutnya aku ngomongnya pelan-pelan kayak terlalu semangat. Jadi part selanjutnya yang mungkin sering banget aku ditanyain itu perbedaan computer science dan data science. Nah, jujur aku pas pertama kali mau apply jurusan ini, aku kira ya plus minus gitu, mirip-mirip. Nah, mungkin kalian pernah lihat juga Venn diagram ini ya. Jadi ada intinya data science itu dari intersection dari computer science skill, math dan statistik, dan juga domain knowledge. Domain knowledge itu maksudnya kayak ilmu spesifiknya kayak bisnis, ekonomi, finance, dan lain-lain. Intinya kita mau aplikasiin kemana. Dan menurut aku ya bener, nggak ada salahnya. Cuma ada keliru dikit gitu kalau menurut aku ya. Short answer, data science dan computer science itu ya beda banget menurut aku. Itu udah nggak ada mirip-mirip ya menurut aku ya. Kenapa begitu? Nah, kalau kita lihat computer science itu pelajarin apa? Computer science itu dia itu belajar cara komputer itu bekerja gitu. Gimana komputer itu, misalnya kita ada Windows gitu ya, pakai Linux atau Mac OS, itu gimana mereka bekerja gitu di sana. Kan dia, kalau kita kan yang pakai ya udah nyala-nyala aja komputernya, tapi mereka benar-benar pelajarin, dan dia benar-benar pelajarin lah arsitektur komputernya, bikin server gimana, operating system itu kerjanya gimana, intinya infrastrukturnya itu mereka ngerti, benar-benar ngerti gitu, cara komputer hidup itu gimana, itu mereka paham. Nah, beda banget sama si data science. Data science tuh secara teknologinya kita nggak pelajarin itu semua gitu, kita nggak pelajarin, kita bodo amat komputer itu kerjanya kayak gimana, kita pakai aja gitu. Nah, jadi data science itu kan kayak tadi modeling, data cleaning, dan secara tech stack ya kita sebutnya, atau bahasa pemrograman itu beda-beda. Computer science mungkin lebih ke apa? Kalau mungkin mereka lebih low level kayak assembly, mereka pakai. Kalau web dev mereka pakai React, pakai JavaScript teman-temannya, PHP dan lain-lain. Kalau data science itu kita pakai Python, SQL, R kadang, dan ya yang data analisis aja gitu. Kita nggak pakai ribet-ribet. Jadi secara technical skills ya tentu kita in some sense kita kalah banyak gitu ya. Cuma data science mungkin lebih fokus, kayak mungkin kalau kita ngomongin Python itu kita pakainya itu library ya istilahnya. Library-nya itu beda sama anak-anak computer science begitu. Nah, jadi gimana cara milihnya nih? Kalau kalian misalnya masih SMA mau milih jurusan antara computer science dan data science, kalian nggak bisa, menurut aku ya, kalian nggak bisa jadi kayak misal milih computer science cadangannya data science, itu menurut aku nggak bisa banget, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya kalian jurusan matematika dan data science itu masih cocok karena sejalan gitu.
Kalau menurut aku, kalau kalian suka kerja dengan komputer, kayak bener-bener pengen tahu komputer itu gimana cara kerjanya, dan mau fokus lebih ke membuat sesuatu yang tangible ya, jadi kayak misalnya website, buat aplikasi dan lain-lain, kalian harus computer science, karena di data science nggak bakal dipelajari sama sekali ya untuk bikin website, bikin aplikasi itu enggak. Kalau kalian lebih suka matematika, mau data, nyari insight yang bisa digunain untuk impact, ya, misalnya naikin profit, mempermudah hidup manusia dengan AI, itu kalian data science, karena computer science yang nggak bakal pelajarin kayak begitu. Ya tentu mereka bisa belajar sendiri dan kita juga bisa belajarin hal-hal mereka, cuma pada dasarnya ya beda gitu. Ya, itu untuk perbedaan computer science dan data science. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang career prospeknya. Jadi data science, setelah kalian lulus data science kalian bisa ngapain sih? Nah, ini tergantung perusahaan dan negara yang kalian berada ya. Jadi beda-beda, tapi secara garis besar aku bisa bagi role data scientist itu menjadi 3. Yang pertama adalah analis, scientist, sama terakhir itu machine learning engineer. Nah, jadi tingkatannya begitu ya. Jadi analis, scientist, dan engineer gitu. Nah, pertama ada data analis. Data analis itu fokusnya itu analisa data yang historis untuk menghasilkan business insight gitu. Istilahnya begitu. Dan mereka biasa akan pakai SQL, Excel, dan tools-tools untuk data visualisasi ya, yang buat bikin chart. Misalnya di Python kita pakai Tableau, Power BI, dan basic statistik gitu. Jadi mereka harus cleaning data, bikin laporan dan dashboard, itu yang kita sebutnya ya dashboard, analisa tren dan pola, dan menjawab business questions tadi gitu secara mendasar ya. Jadi dia itu lebih ke nyari insight dulu dari datanya dengan cara tadi, misalnya dia bisa nyari rata-rata dari sebuah kolom, misalnya setahun ini dia on average dia laku berapa nih barang ini, atau misalnya ternyata bulan Mei penjualannya turun nih, kenapa nih kayak begini nih. Itu kan hal-hal yang bisa dilihat dari history data ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Nah, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua kita ada namanya data scientist gitu. Jadi data scientist itu bukan semuanya ya, jadi ada spesifiknya gitu. Nah, kalau data scientist itu satu level di atasnya, lebih dalam dikit gitu. Jadi setelah kita udah tahu nih, kan kita pelajarin dari analisnya, oh ternyata masalahnya begini. Nah, saatnya kita untuk merancang modelingnya gitu. Nah, jadi kita ekstrak datanya dan kita bikin model untuk membuat prediction. Dan ini teknologinya beda-beda lagi ya. Sekarang kita akan pakai Python gitu misalnya untuk import library machine learning, kayak misalnya tadi decision tree, linear regression, dan model lain-lainnya ya. Jadi ya modelnya nggak usah dipikirin sekarang, cuma intinya ada library khusus yang nggak akan dipakai sama si analis tadi, karena kita kan pakai banyak banget machine learning di sini. Machine learning itu sebenarnya cuma kayak metode matematika doang, nothing too fancy sebenarnya kalau kalian udah pelajarin. Nah, selain itu ya dia juga pakai teknologinya lebih dalam menurut aku. Ada berbagai kayak teknik-teknik lainnya. Misalnya ada natural language processing, sentiment analysis, web scraping, dan lain-lainnya. Jadi istilahnya technical skillnya di atas dikit dari si analis gitu. Nah, ini kan tapi dia tuh sebatas make doang biasanya ya, nggak ngembangin hal yang baru. Nah, kalau yang kita mau jadi orang yang ngembangin algoritma machine learning model yang baru, itu namanya machine learning engineer. Itu udah di paling atas menurut aku ya. Jadi dia itu lebih ke scientist, bener-bener researcher murni gitu. Dia itu belajar cara optimize algoritma yang ada biar lebih baik, lebih efisien, lebih cepat larinya, lebih accurate gitu. Jadi kalau kalian tertarik di bagian situ, itu masuk ke researcher gitu ya. Jadi dia belajarin cara ngembangin algoritma machine learning yang udah ada, bikin pipeline data, deploy model, dan optimalkan performa dan skalabilitas model gitu. Jadi
ini lebih high level lah. Aku jujur sendiri juga sih belum bisa kayak gitu. Ini lebih, ya ini mungkin kalian perlu master degree atau PhD bahkan buat pelajarin gitu. Jadi kira-kira begitu ya kesimpulannya. Pertama, analis buat nyari insight. Kedua, insight tadi kita pakai data scientist pakai buat bikin model. Dan kalau kalian mau kembangin model-model yang baru, itu baru ke AI atau machine learning engineer. Oke, next dan part terakhir, data science tuh ngapain sih? Use case-nya apa gitu? Ya emang ini jurusan rada lebih umum ya. Jadi menurut aku data science itu lebih ke tools yang kalian pakai untuk aplikasiin ke bidang kalian masing-masing. Beda sama mungkin jurusan finance, jurusan ekonomi, jurusan psikologi yang emang industrinya ya itu aja gitu. Orang finance yang gak bakal kerja jadi misalnya psikologi gitu kan, dan orang psikologi gak mungkin kerja di finance. Tapi data science ini ya lebih bebas gitu. Itu kan tools doang ya. Jadi bisa dipakai untuk apapun itu juga. Nah, misalnya nih kalau di yang aku pernah pengalaman aku, misalnya insurance, ini project aku juga waktu itu. Jadi kita bisa bikin prediksi premi atau polis asuransi berdasarkan histori si pengaju asuransi gitu. Misalnya orangnya dia pernah sakit gitu, habis itu dia perokok, dia umur berapa, variabel-variabel itu bakal menentukan harga premi dia. Jadi kita bisa prediksi dari variabel-variabel yang ada. Nah, itu satu use case. Kedua, misalnya healthcare, biomedical, lebih sering di biomedical sih. Jadi kayak misalnya dia mau analisa sel ini sel kanker atau enggak gitu, atau selnya sel apa gitu. Nah, jadi dia bisa pakai mungkin computer vision buat segmentasi atau klasifikasi. Misalnya ini sel sehat, ini sel yang jahat gitu. Nah, itu salah satu aplikasi dari data science juga. Dan terakhir mungkin finance itu bisa untuk analisa saham. Misalnya ada namanya quantitative trading ya. Jadi itu adalah beli saham dengan matematika gitu, dengan data science. Jadi beda sama investasi yang biasa. Kalau investasi yang biasa itu kan lebih ke hold, buy and hold. Kalau ini lebih trading gitu, lebih high volume trading ya, cepat gitu jadinya. Nah, itu bisa jadi ilmu data science kepake karena kita bisa train machine learning model dari data historis dari sebuah saham misalnya. Dan banyak banget aplikasi yang kalian bisa aplikasiin gitu untuk ilmu data science ini. Bahkan aku sendiri juga masih milih-milih gitu yang mana aku cocok. Ya begitu kira-kira. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga kalian udah paham sekarang data science tuh ngapain sih sebenarnya. Dan buat kalian yang masih SMA ya semoga bisa akhirnya clear gitu ya. Dan jangan sampai salah jurusan, jangan sampai pilih data science karena mungkin keren gitu ya atau gimana. Kalian harus benar-benar paham data science tuh ngapain. Dan ya kalau kalian masih ada bingung data science itu tentang apa, atau ada satu hal yang kalian masih bingung, boleh komen di bawah. Dan disclaimer juga, aku juga masih year 3, masih semester 6, belum expert banget di data science. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf, bisa dikoreksi di komen di bawah. Dan ya jangan lupa like, subscribe, dan share, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan juga. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.